Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya, Alia Aika Afriana, nomor absen 1. Saya Jihan Sabrina Trisnawati, absen 21. Saya Devina Novitasari, absen 9. Saya Anggit Aryawardana, nomor absen 3. Saya Edwin Arif Menandar, absen 10. Saya Gauzi Nabil Al-Aziz, nomor absen 17. Di sini kami akan menjelaskan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kebudayaan daerah dari Aceh, khususnya tari saman. Tari saman adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari suku Gayo di Aceh, Indonesia. Tarian ini sering disebut sebagai tari seribu tangan karena gerakan kompak dan sinkronisasi para pemainnya. Tari saman biasanya ditampilkan untuk perayaan peristiwa penting dalam masyarakat, seperti pernikahan, sunatan, atau hari besar Islam. Tarian ini diiringi oleh lagu yang dinyanyikan bersama oleh para penari sambil duduk berbaris, melakukan gerakan yang sangat cepat dan rumit, seperti tepukan tangan, pukulan dada, dan gerakan tangan. Tari saman tidak hanya menunjukkan kekompakan dan keharmonisan, tetapi juga kekuatan, kecepatan, dan ketepatan. Lirik lagunya seringkali berisi pesan-pesan moral, nasihat, dan pujian kepada Allah. Yang kedua ada makanan khas Sumatera Selatan, yaitu adalah pempek Palembang. Pempek, hidangan khas Palembang, merupakan salah satu kuliner yang telah menempatkan kota ini di peta kuliner Indonesia. Dipercaya berasal dari masa kolonial Belanda. Pempek adalah makanan yang tak tergantikan dalam perayaan kuliner Sumatera Selatan. Selain sebagai makanan lezat, pempek juga memiliki makna budaya yang dalam bagi masyarakat Palembang. Hidangan ini sering dihadirkan dalam berbagai acara adat, perayaan, dan festival di Sumatera Selatan, menjadi simbol kebanggaan dan identitas kuliner daerah. Pempek telah meraih popularitas internasional dan menjadi salah satu makanan Indonesia yang dikenal di luar negeri. Kehadirannya dalam berbagai restoran Indonesia di berbagai belahan dunia membuktikan daya tariknya yang tak terbantahkan. Pempek Palembang tidak hanya sekedar makanan tapi juga warisan budaya yang patut dilestarikan. Keunikan rasanya, variasi dan keberagaman, dan makna kebudayaannya membuat pempek menjadi salah satu harta kuliner Indonesia yang tak ternilai harganya. Berikut ini adalah beberapa contoh makanan pempek. Nah, selanjutnya ada suku Asmat, yaitu suku Asmat adalah kelompok etnis yang tinggal di wilayah pedalaman Provinsi Papua, Indonesia. Mereka terkenal karena seni ukir kayu dan pahatan yang rumit, serta tradisi adat yang kaya. Asmat dikenal sebagai pemburu dan pengumpul, dan kehidupan mereka sangat tergantung pada hutan dan sungai di sekitarnya. Nah, mereka juga memiliki tradisi upacara adat yang penting, termasuk ritual kematian dan pesta perang. Kesenian dan budaya Asmat telah menjadi subjek minat internasional dan dapat pengakuan sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tentu, suku Asmat juga dikenal karena tata kelompok sosial mereka yang kuat, dengan masyarakat yang terorganisir dalam kelompok-kelompok kecil yang dikenal sebagai su atau suwari. Setiap su memiliki pemimpin yang disebut ya, yang memimpin dalam urusan adat dan kehidupan sehari-hari. Mereka juga memiliki sistem kepercayaan animisme yang kuat, yang melibatkan keyakinan akan kekuatan gaib dalam alam dan hubungan spiritual dengan alam sekitar mereka. Tradisi perang Asmat sementara telah menurun sejak kontak dengan dunia luar. Masih menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas mereka. Selanjutnya, adat tradisional suku Asmat disebut Honai. Honai biasanya terbuat dari anyaman, daun rumbia atau sagu dan memiliki struktur bundar dengan atap kubah. Mereka dibangun di atas tiang kayu untuk melindungi dari banjir dan binatang buas. Di dalam Honai terdapat area terbuka di tengah untuk api unggun. Sementara tempat tidur dan tempat penyimpanan terletak di sekelilingnya. Honai bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat kegiatan sosial, budaya, dan upacara bagi masyarakat Asmat. Toraja adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia. Dikenal luas karena tradisi dan budayanya yang unik, terutama upacara pemakaman Rambu Solo yang megah dan rumah tongkonan dengan atap yang melengkung mirip tanduk kerbau.
Wilayah ini yang kaya akan keindahan alam pegunungan, termasuk lembah subur dan tebing curam, juga dikenal akan seni ukir dan tenunnya. Masyarakat Toraja memiliki sistem sosial dan adat yang kompleks, mengatur segala aspek kehidupan dan pertanian, hingga ritual sosial. Kepercayaan asli mereka, Aluk Todolo, yang berarti jalan luhur, merupakan bentuk animisme yang mendalam, mempengaruhi ritual kehidupan sehari-hari dan upacara adat, khususnya pemakaman. Upacara ini tidak hanya menghormati yang meninggal, tetapi juga menegaskan status sosial, hubungan keluarga, dan kepercayaan akan kehidupan setelah kematian. Kematian seringkali berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Demi melestarikan warisan budaya ini, ada usaha untuk menjaga bahasa, tradisi, dan praktik adat Toraja, bersama dengan upaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi lingkungan. Inisiatif ini bertujuan tidak hanya untuk menarik wisatawan, tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menghargai dan memahami warisan leluhur mereka, menjaga Toraja sebagai destinasi wisata yang menawarkan pengalaman budaya yang kaya dan autentik. Lalu selanjutnya dari daerah Jawa Timur, ada Reok Ponorogo. Reok merupakan tarian tradisional dari Ponorogo, Jawa Timur dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat yang mengandung unsur magis. Penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak dengan berat topeng mencapai 50-60 kg. Ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda, lumping, dan reok asli dari Indonesia. Reok merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur di bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal reok yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok yang ikut tampil pada saat reok dipertunjukkan, yaitu reok masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reok sebuah seni pertunjukan tua yang bertahan dari gemburan zaman, memiliki nilai seni sekaligus nilai-nilai luhur. Reok Ponorogo adalah bentuk kesenian yang tumbuh berabad-abad lalu. Reok merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut. Lalu, tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat mengandung unsur magis, yang penari utama adalah berkepala singa dengan hiasan bulu merak ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. Ada dua ragam bentuk reok Ponorogo yang dikenal saat ini, yakni reok obyok dan reok festival. Reok modern biasanya dipentaskan dalam beberapa acara seperti pernikahan, hitanan, dan hari-hari besar nasional. Selanjutnya dari daerah Jawa Barat ada bahasa Sunda. Bahasa Sunda atau disebut juga aksara Sunda adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini umumnya dituturkan oleh penduduk bersuku Sunda di wilayah bagian barat Pulau Jawa. Tidak diketahui kapan bahasa ini ditemukan, tetapi dari bukti tertulis yang merupakan keterangan tertua berbentuk prasasti berasal dari abad ke-14. Prasasti dimaksud ditemukan di Kawali Ciamis dan ditulis pada batu alam dengan menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno. Diperkirakan prasasti ini ada beberapa buah dan dibuat pada masa pemerintahan Prabu Niskala Wastu Kancana. Salah satu teks prasasti tersebut berbunyi, Nihan tapak walas nusia mulia, tapainya Prabu saja, wastu mangadek di Kuta Kawali, nu mahayuna pada Tuan Surawi Sesa nu marigi sakuliling daya nu najur sakala desa. Ayama nu panderi pakena gawe rahayu pakeh habel jaya dina buana. Yang artinya, inilah peninggalan mulia, sungguh peninggalan Eyang Prabu Adipati Wastu Kencana yang bertahta di kota Kawali, yang memperindah keraton Surawi Sesa, yang membuat parit pertahanan sekeliling ibu kota, yang menyejahterakan seluruh negeri. Semoga ada yang datang kemudian membiasakan diri berbuat kebajikan agar lama berjaya di dunia. Bukti penggunaan bahasa Sunda kuno secara tertulis banyak dijumpai lebih luas dalam bentuk naskah yang ditulis pada daun lontar, enau, kelapa, nipah yang berasal dari zaman abad ke-15 sampai dengan 180. Karena lebih mudah cara menulisnya, maka naskah lebih panjang daripada prasasti, sehingga perbendaharaan katanya lebih banyak dan struktur bahasanya dan lebih jelas. Contoh bahasa Sunda. Abdi, saya, maneh, kamu, liar ah, bingung ah, bager pisan, baik sekali, gelis pisan, cantik sekali, kasih pisan, ganteng sekali, kumaha anjen weh, terserah kamu aja, sabda teing, bodo amat, nularas yang benar. Kumaha damang, gimana kabarmu? Aya naon, ada apa? Punten, permisi. Selanjutnya ada Bonang yang berasal dari Jawa Tengah. Asal-usul Bonang dapat ditelusuri ke dalam sejarah peradaban Jawa kuno.
khususnya pada masa kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, seperti Kerajaan Mataram kuno dan Majapahit. Secara etimologis, kata bonang berasal dari bahasa Jawa kuno yang merujuk pada suara yang melengking atau gemericing, mirip dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tersebut. Bonang merupakan sekelompok gong kecil yang disusun dalam rangkaian, di mana setiap gong memiliki ukuran yang berbeda-beda untuk menghasilkan nada yang beragam. Tradisi pembuatan dan penggunaan bonang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Jawa. Seiring dengan perkembangan musik gamelan, bonang telah mengalami berbagai inovasi dan modifikasi, baik dalam bentuk maupun teknik permainannya. Namun, esensi dan peran bonang dalam musik gamelan Jawa tetap tidak berubah, yaitu sebagai bagian dari integral dari ensemble gamelan yang menghasilkan pola-pola melodi yang khas. Dalam konteks budaya Jawa, bonang tidak hanya dipandang sebagai alat musik semata, tetapi juga memiliki nilai simbolis dan spiritual yang mendalam. Penggunaan bonang dalam berbagai upacara adat, pertunjukan seni, dan ritual keagamaan menjadi bukti keberadaannya sebagai bagian tak terpisahkan dan warisan budaya dan identitas masyarakat Jawa. Selanjutnya ada gudeg yang berasal dari Yogyakarta. Asal-usul gudeg tidak dapat dipastikan dengan pasti, tetapi diyakini bahwa hidangan ini telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Beberapa teori mengatakan bahwa gudeg berasal dari masa kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, sementara yang lain berpendapat bahwa hidangan ini muncul pada masa kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta. Gudeg awalnya merupakan hidangan istana yang disajikan dalam acara-acara istimewa dan upacara adat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, gudeg populer di kalangan masyarakat umum dan menjadi hidangan yang dapat ditemui di berbagai warung makanan dan restoran di Yogyakarta dan sekitarnya. Kemudian dari Bali ada tarian khas yaitu tari kecak. Tari kecak merupakan salah satu tarian yang berasal dari Bali. Tarian ini disebut juga dengan nama tari api atau tari cak. Tarian ini adalah tarian pertunjukan hiburan massa yang dipentaskan oleh beberapa penari laki-laki dengan mengenakan kain penutup kotak-kotak berwarna hitam putih seperti bentuk dari papan catur. Tarian ini dimainkan tanpa menggunakan iringan-iringan alat musik berupa gamelan. Dengan duduk bersila dan serta diiringi seruan irama berbunyi cak 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 seraya mengangkat kedua tangan. Tarian tersebut merupakan salah satu tarian sakral tampak dari penari yang terbakar api, tetapi mereka tidak mengalami kesakitan dan tidak terbakar. Justru mereka menjadi kebal terhadap api. Selain tari api, tari cak juga dikenal dengan sebutan tari Sanghyang yang ditampilkan ketika adanya upacara keagamaan. Pada saat itu, para penari ini umumnya kemasukan roh halus dan dapat berinteraksi dengan para leluhur atau dewa yang telah disucikannya. Penari ini dijadikan sebagai media untuk menyampaikan sabdanya. Ketika kerasukan, mereka pun melakukan tindakannya di luar dugaan. Contohnya yaitu melakukan beberapa gerakan yang cukup berbahaya maupun mengeluarkan suara yang jarang sekali mereka keluarkan. Wayan Limbak merupakan seorang figur pencipta dari tari kecak. Di tahun 1930, ia memperkenalkan tarian ini ke berbagai negara dengan dibantu oleh seorang pelukis dari Jerman bernama Walter Spies. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pakaian adat khas Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang terletak di bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Di provinsi ini ada sekitar 7 suku, yaitu suku Sabu, suku Helong, suku Sumba, suku Dawan, suku Rote, suku Manggarai, dan suku Lio. Di sini saya akan menjelaskan pakaian adat khas dari suku Rote. Suku Rote merupakan suku yang bermigrasi dari Pulau Seram, Maluku menuju ke Pulau Rote. Sekarang mereka menjadi penduduk asli pulau tersebut. Selain itu, suku Rote juga mendiami beberapa pulau lain seperti Pulau Timor, Pulau Pamana, Pulau Dao, Pulau Manuk, Pulau Heliana, dan Pulau Landu. Suku Rote memiliki pakaian adat yang disebut tenun ikat. Pakaian ini mempunyai model yang unik, serta sejarah dan nilai filosofi yang tinggi. Awalnya, pakaian adat suku Rote tersebut dari serat-serat pohon, namun seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat suku Rote mengganti bahan pakaian mereka dengan kain kapas. Mereka memanfaatkan lahan-lahan di sekitar rumah untuk menghasilkan kapas yang kemudian diolah menjadi kain kapas. Keunikan dari ciri khas pakaian adat suku Rote terdapat pada penutup kepala atau topi yang disebut tiilanga. Tiilanga ini bentuknya mirip seperti topi sombrero yang dipakai oleh masyarakat Meksiko.
Pakaian adat pria suku Rote. Bagi kaum pria suku Rote, daun lontar ini dianggap sebagai simbol kewibawaan dan kepercayaan diri. Tiilanga juga menjadi salah satu aksesoris utama dan dalam pakaian adat suku Rote. Pakaian adat wanita suku Rote. Sementara para perempuan biasanya memakai aksesoris khas, yaitu perhiasan berbentuk bulan sabit. Lalu ada juga beberapa jenis aksesoris lain seperti kain selempang, pendi atau ikat pinggang yang terbuat dari emas atau perak, serta habas atau perhiasan yang dipakai di bagian leher. Berikut ini adalah foto dari pakaian adat khas suku Rote.